tersebar. Sebelumnya, kepada peserta untuk mengganti namanya jadi nama sekolah underscore nama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayana, Salam Kebajikan. Selamat pagi teman-teman, dan selamat datang di acara Science Class Online Kedokteran, di mana Science Class ini adalah Science Class kedua dari FOSKA Angkatan 15. Pada salah satu kesempatan dalam agenda rutin ini, FOSKA menghadirkan Science Class bertema kedokteran, yang mana sehubung dengan Hari Peringatan Down Syndrome Sedunia yang jatuh pada tanggal 21 Maret lalu, Science Class Kedokteran Down Syndrome We Are Equal pun hadir. Pada Science Class kali ini, FOSKA akan menghadirkan ilmu lebih lanjut mengenai Down Syndrome, kelainan genetik pada kromosom 21 yang saat ini diperkirakan terdapat 4 juta pengidap di seluruh dunia dan 300.000 kasusnya terjadi di Indonesia. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dalam Science Class Online Kedokteran ini. Kepada yang terhormat, Kak Nanda Reza Kurniawan selaku pembina FOSKA, dan yang kami hormati, Muhammad Farel Dava Fauzan selaku Ketua Umum FOSKA 15. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar acara kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alexandra Kalista dari Divisi Kerjasama, Pengembangan Usaha dan Hubungan Masyarakat, atau bisa disebut Humas, yang bertugas sebagai moderator pada acara kali ini. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya membacakan susunan acara Science Class Kedokteran ini. Yang pertama adalah pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, pembacaan CV narasumber. Kelima, pemaparan materi. Keenam, sesi tanya-jawab. Dan diakhiri dengan penutup. Dilanjut, saya akan membacakan tata tertib peserta Science Class Kedokteran. Yang pertama, dimohon peserta untuk mematikan mikrofon selama pemaparan materi dan hanya diperkenankan untuk menyalakannya saat dipersilahkan oleh moderator. Kedua, jika pada saat pemaparan materi ada yang menginstruksi pemateri tanpa dipersilahkan oleh moderator dan sudah diperingatkan 2 kali, maka untuk yang ketiga kalinya akan dikeluarkan dari room ini. Ketiga, selama pemaparan materi berlangsung, peserta dipersilahkan untuk bertanya di ruang obrolan dan akan dijawab pada sesi tanya-jawab. Dan dimohon untuk para peserta mengisi link kuesioner juga link absensi pada akhir acara untuk mendapatkan e-sertifikat. Sebelumnya diingat kembali kepada para peserta untuk mengubah format namanya menjadi nama sekolah underscore nama. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada para peserta untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofonnya.
Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Umum Foska 15. Kepada Muhammad Farel Dafa Fauzan, waktu dan layar dipersilakan. Halo, apa sudah terdengar? Sudah, Farel? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan Seskes online kedokteran Foska melalui daring di Zoom meeting. Yang saya hormati pembina Foska, yang saya hormati pembicara Seskes online kedokteran, yang saya hormati jajaran pengurus Foska, serta para peserta yang telah hadir pada Zoom meeting ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farel Dafa Fauzan, selaku Ketua Umum Foska 15. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta pada Science Class Online Kedokteran ini, yang mana Science Class Online Kedokteran ini adalah Science Class Online kedua dari Foska 15, setelah sebelumnya itu ada Science Class Online bertemakan geologi. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, yaitu Kak Dias Aditya, telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi dan berdiskusi bersama kita semua untuk menambah ilmu wawasan kita bersama tentang Science Class kedokteran, yaitu Down Syndrome yang berjudul We Are Equal. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu lebih dari Science Class ini, dan kita bisa sama-sama peduli terlebih lagi dengan teman-teman kita atau di sekitar kita yang memang kurang beruntung dikarenakan mengidap Down syndrome. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah hadir pada Zoom meeting ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Farel Dafa Fauzan atas sambutannya. Kemudian sambutan dari pembina Foska. Kepada Kak Nanda Reza Kurniawan, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Alisa. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Kak? Putus-putus nggak? Enggak. Nggak ya, jelas. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, yang saya hormati Ketua Umum Foska 15, para jajarannya, pengurus Foska 15 yang saya banggakan, dan yang saya hormati pula narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, masih pagi ya. Dias Aditya, ini juga salah satu alumni Foska ya, angkatan 12. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi sama adik-adiknya nih di kesempatan hari ini. Sebenarnya apa ya? Science class kedokteran itu biasanya menjadi science class yang paling banyak diminati ketika sedang offline ya. Tapi lagi-lagi acara kita masih belum bisa offline karena tingkat penularan COVID-19-nya masih cukup tinggi dan
masih belum bisa semuanya divaksin, ya, baru beberapa kategori saja yang baru bisa divaksin. Termasuk kalian semua para siswa nih belum bisa divaksin ya, karena memang vaksinnya untuk 18 tahun sampai 59 tahun dan lansia. Jadi kemungkinan kecil kita akan tetap buka di tahun ajaran baru. Itu pun juga kemungkinan kecil untuk Jakarta ya. Mungkin untuk yang di luar Jakarta, Bodetabeknya ada yang sudah mulai, ada yang sedang mempersiapkan, ada juga nanti tahun ajaran baru. Ya intinya apapun yang terjadi, Oska ingin terus memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk KIR di wilayah kerjanya di Jabodetabek, karena kita ingin tetap membagikan ilmu, ingin tetap mengedukasi teman-teman, ingin tetap menjadi wadah, ingin tetap menjadi tempat komunikasi antar KIR, ingin menjadi tempat untuk kembalinya KIR-KIR yang ada di Jabodetabek. Salah satunya adalah melalui kegiatan ini. Karena sangat sepengetahuan saya ya, secara kacamata saya, sangat jarang sekali KIR-KIR di Jabodetabek, khususnya ya saat pandemi ini, untuk melaksanakan kegiatan itu sangat kurang. Maka Foska hadir memberikan sesuatu yang baru, sesuatu yang nggak baru-baru banget sih ya, sesuatu yang bisa dijadikan tempat beralihnya, maksudnya bukan beralih, tempat kemana sih KIR ini harus mencari imam gitu loh, mencari acuan lah kayak gitu, harus kemana ya, Foska hadir. Ya. Mungkin dua science class pertama ini, dua science class yang ada di awal ya, science class geologi kemarin kita buka dengan Pak Dr. Dani ya, kita langsung datangkan langsung dari LIPI. Nah kali ini kita datangkan dari jauh-jauh dari Sulawesi, mahasiswa kedokteran di Universitas Adulako, dia Aditya, alumni Foska juga. Kalau tanya, Kak, kok nggak datengin profesor lagi? Kak, nggak datengin dokter lagi ya? Itu menjadi challenge tersendiri buat kami memang, untuk bisa menghadirkan pembicara-pembicara yang sangat-sangat berkompeten. Tapi balik lagi kondisinya, sekarang hampir seluruh dokter itu sedang bekerja keras untuk menangani hal ini. Bahkan tadinya pun kita pengennya mengangkatnya tentang COVID lagi, tapi rasa-rasanya sudah terlalu mainstream, sudah terlalu kayaknya udah capek gitu sama COVID. Dan sekarang sebenarnya kedokteran harus bahas COVID lagi. Dan yang ngebahas itu nggak ada, karena rata-rata semua sedang sibuk dengan wabah ini, seperti itu. Jadi tetap kita hadirkan yang nggak kalah berkompetennya hari ini, datang jauh-jauh ya, yang tadi saya udah bilang. Intinya itu, Foska selalu terbuka untuk kalian semua, selalu membuka jalan untuk kalian semua nih, bagi KIR-KIR yang ada di Jabodetabek ya. Ingin apa, apalagi sekarang Foska sudah ada Foska Goes to School. Nah, kalian manfaatkan hal itu. Datang ke kami, cari apa yang kalian inginkan, apa yang kalian butuhkan. Insya Allah ya bisa Foska penuhi semuanya. Ya, seperti itu. Untuk science class berikutnya, kita sudah mulai berkolaborasi dengan sekolah. Jadi siap-siap aja nih di bulan April, kita ada science class berikutnya, itu kita sudah mulai berkolaborasi dengan sekolah, meski melalui online. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat menikmati jalannya acara. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin disampaikan, nanti silakan tulis di kuesionernya. Jangan lupa diisi kuesionernya, karena kami sangat butuh sekali feedback dari kalian untuk kebaikan kami, untuk perbaikan kami ke depannya. Ya, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nanda Reza Kurniawan atas sambutannya. Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi,
Saya akan memperkenalkan narasumber pada acara Sains Kelas ini. Beliau adalah Kak Dias Aditya Hamdani, lahir di Cilacap 8 Februari 2001. Beliau menjabat sebagai Ketua AMSA atau kepanjangan dari Asian Medical Student Association, staf Kesekretariatan Fakultas Kedokteran UNTAD, anggota BEM Fakultas Kedokteran UNTAD, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, juga beliau adalah alumni FOSKA Angkatan 12. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sambut pemateri kita, yaitu Kak Dias. Selamat pagi, Kak Dias. Ya, halo pagi-pagi. Bagaimana, Kak, kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, Kak Dias, waktu dan layar, kami persilahkan. Oke, sebelumnya suaraku udah jelas ya? Maaf, Kak, kenapa? Ya, suaranya sudah jelas? Sudah, Kak, sudah terdengar. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan kembali, saya Dias Aditya Hamdani dari Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Di sini saya akan membawakan materi tentang Down syndrome. Di sini mungkin nanti kita jalankan diskusi lebih ke interaktif aja ya, karena sini aku juga masih sama-sama belajar sama seperti kalian. Kalau misalkan ada yang nanti mau disanggah ataupun dikasih masukan, boleh langsung aja. Oke, yang pertama, so next. Ya, jadi kita pada hari ini tuh ada secara garis besar kita bahas dari 5 poin, yaitu materi dan Down syndrome itu apa, lalu etiologinya seperti apa, karakteristik, penanganan, dan bagaimana sikap kita terhadap anak-anak pengidap Down syndrome tersebut. Ya, next. Ya, mungkin pertama kita harus tahu dulu sejarahnya. Sini, jadi untuk Down syndrome ini pertama kali ditemukan itu oleh dokter John Langdon Down. Dia itu dokter dari Inggris, dan waktu pertama kali ditemukan itu awalnya bukan disebut dengan Down syndrome karena belum terpikirkan. Mungkin jadi waktu itu tuh disebutnya sebagai sindrom Mongolisme. Jadi karena pada orang-orang Down syndrome itu ciri-ciri fisiknya itu merupai orang-orang Mongol ya. Jadi disebutnya dengan sindrom Mongolisme. Nah, terus pada tahun 1970-an di sini banyaklah kayak dokter-dokter perkumpulan ahli di Amerika dan Eropa merasa bahwa sebutan tersebut itu salah satu bentuk seperti rasisme. Jadi di sini mereka memutuskan untuk menggantikan apa yang disebut dengan sindrom Mongolisme itu dengan sebutan Down syndrome. Dan sampai sekarang kita masih menyebutnya dengan istilah tersebut. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke Down syndrome-nya. Mungkin kita brainstorming sedikit, mungkin dari teman-teman, kira-kira ada nggak yang tahu apa definisinya Down syndrome itu sendiri? Ya, mungkin biar kita diskusinya berjalan dua arah. Gimana, kira-kira ada nggak? Aku mau coba jawab nih, Kak, sebagai moderator di sini. Kalau menurut aku sendiri tuh, Down syndrome itu tuh emang bawaan dari lahir yang emang udah dari pembelahan sel. Kalau dari teman-teman sendiri, peserta gimana? Nih. Ya, gimana nih? Satu aja ya. Benar, Kak. Oke, mungkin kita lanjut aja ya kalau nggak ada ya. Boleh di next slide. Ya, tadi benar banget kalau yang dibilang sama Kalista tentang kelainan dari kromosom. Jadi Down syndrome ini salah satu penyakit yang keturunan atau genetik ya, dia dari lahir dari embrio itu udah bisa terdeteksi. Nah, ini sebabnya itu karena pembelahan sel yang biasa kita sebut dengan non-disjunction ini. Non-disjunction ini salah satu jenis dari Down syndrome, dan ini yang paling sering ditemukan di kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk Down syndrome ini kenapa dia bisa terjadi? Karena yang tadi sempat disinggung juga karena ada kelebihan kromosom. Kromosom pada manusia itu kan awalnya pada umumnya berjumlah 46.
46 kromosom ya, atau 20 pasang. Nah, untuk di gejala yang Down syndrome ini, orang itu punya kromosomnya kelebihan atau pada kromosom yang urutan ke-21-nya itu berjumlah 3 atau biasa disebutnya trisomi 21. Akibatnya orang itu mengalami Down syndrome karena adanya kromosom berlebih di kromosom di urutan ke-21. Oke, boleh next. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini kan ada urutannya yang di sebelah kiri ini yang warna merah. Ini contoh dari gambar kromosom orang yang mengidap Down syndrome. Di sini bisa dilihat kan di kromosom ke-21-nya itu dia berjumlah 3 kromosomnya. Ini yang dilingkari warna biru. Nah, untuk yang di kanan ini adalah untuk gambar kromosom normal. Di sini yang di X ini pria dan yang X itu wanita. Oke, boleh di next. Ya, sekarang kita masuk ke jenisnya. Tadi kan aku sudah sebutin satu jenisnya, yang pertama itu yang non-disjunction. Terus yang selanjutnya itu jenis Down syndrome ini yang dikategorikan berdasarkan jumlah kromosom yang di dalam sel. Yang pertama itu Down syndrome mosaik. Jadi untuk Down syndrome mosaik ini cuma beberapa sel yang punya kromosom 21 berlebih. Artinya trisomi 21-nya itu tidak pada semua sel-sel yang ada di dalam tubuh, jadi hanya beberapa. Nah, biasanya orang-orang yang pengidap Down syndrome mosaik ini kategorinya itu kategori yang tidak terlalu berat lah. Jadi biasanya juga orang-orang yang dengan kategori Down syndrome mosaik ini orang-orang yang lebih bisa berkembang dibandingkan dengan pengidap Down syndrome jenis-jenis yang lain. Boleh dilanjut. Ya, untuk jenis Down syndrome yang selanjutnya itu jenis Down syndrome translokasi atau bahan genetik tambahan dari kromosom 21 yang menempel di kromosom lain. Ini maksudnya itu kalau yang tadi mosaik itu kan hanya beberapa yang ada trisominya di dalam sel. Nah, tapi kalau yang di translokasi itu kromosom yang 21 ini menempel dengan kromosom-kromosom lain. Misalkan trisomi 21 ini menempel dengan kromosom urutan ke-23 kah atau ke-22 dan sebagainya. Dan biasanya untuk orang-orang Down syndrome yang translokasi ini paling tinggi potensinya untuk diturunkan kepada anaknya. Nah, untuk dalam artian berarti kalau orang tuanya pengidap Down syndrome untuk jenis translokasi, anaknya kemungkinan sangat besar bisa terkena Down syndrome translokasi ini. Next. Nah, sekarang kita lanjut ke siapa sih yang bisa kena dari Down syndrome ini. Ya, mungkin yang pertama langsung aja. Ya, yang pertama. Nah, yang pertama itu ada ibu saat hamil. Di sini bisa kita lihat grafiknya antara probabilitas kasus Down syndrome dengan usia ibu saat hamil. Di sini bisa kita lihat kalau bahwa ibu yang umurnya lebih tua pada saat hamil, maka dia akan lebih terkena beresiko untuk anaknya itu terkena Down syndrome. Karena kenapa? Karena pada perempuan itu mengalami lebih cepat penuaan. Jadi pada saat perempuan sudah mulai tua, dia metabolisme nutrisi pada ibu hamil itu menurun dan akibatnya akan mengalami perkembangan nutrisi pada janin itu kurang stabil dan kurang baik. Akhirnya nanti dia akan terkena Down syndrome. Nah, biasanya itu di umur-umur sekitar 35 ke atas itu resiko untuk terkena Down syndrome itu cukup tinggi. Oke, yang kedua. Tadi faktor genetik ya yang kita sebut di awal. Nah, di sini karena Down syndrome ini adalah karena dari genetik, dari pembawanya bisa pria ataupun wanita, tapi di sini yang lebih dominan terkena Down syndrome itu jika ibunya adalah yang pembawa. Di sini bisa angkanya itu sampai 10-15%, sedangkan kalau dari ayahnya hanya sekitar 3% untuk resiko bayi tersebut kena Down syndrome. Boleh di next.
Ya, untuk yang ketiga itu pada kehamilan yang sebelumnya itu pernah melahirkan lagi bayi Down syndrome. Nah, sebabnya nanti di kemudian hari jika di kehamilan selanjutnya itu juga akan berpengaruh juga terkena Down syndrome pada bayi yang selanjutnya. Lanjut. Oke, yang keempat, jumlah saudara kandung dan jarak lahirnya. Di sini saya ambil dari penelitiannya ini, resiko lahir dengan Down syndrome itu bergantung dengan jarak antara usia anak paling bungsu dengan bayi yang mau dilahirkan. Jadi orang yang punya jarak ibu hamil lebih tua, ini resikonya akan meningkat dengan bila jarak antara kehamilan itu semakin jauh. Misalkan anak pertama di umur 27 tahun, lalu di anak selanjutnya 10 tahun kemudian. Nah, itu bisa beresiko tinggi untuk terkena Down syndrome juga. Yang selanjutnya, lanjut. Nah, yang ini kekurangan asam folat atau B9 ya. Ini nutrisi yang paling penting sebenarnya untuk bayi kalau kita dalam masalah mengandung atau masalah hamil. Nah, biasanya kan kalau kalian itu malah dianjurkan untuk minum susu kayak susu seperti itu yang mengandung B9 agar resiko terkena Down syndrome-nya itu lebih kecil karena orang-orang yang tadi kekurangan asam folat itu ke depan pasti resikonya akan lebih besar seperti kayak tadi kan ini berkesinambungan dengan yang faktor dari umur ibu tersebut. Oke, boleh lanjut. Ya, yang terakhir atau keenam itu dari faktor lingkungan itu sendiri. Misalkan sini ada paparan bahan kimia atau zat asing, misalkan kerjanya di yang terpapar bahan-bahan kimia kalau tidak pakai APD yang memadai itu bisa beresiko pada anaknya yang nanti bisa terkena Down syndrome. Rokok juga bisa menjadi salah satu penyebabnya orang terkena Down syndrome karena pada saat lahir itu pasti bayinya akan mengalami Down syndrome karena faktor dari asap rokok tersebut. Pasti kita tahu lah asap rokok itu pasti banyak efek buruknya baik untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Ini salah satunya bisa terkena Down syndrome pada bayi. Oke, boleh lanjut. Selanjutnya ada karakter fisik. Di sini kita akan bahas karakter fisiknya yang terlihat ya, mungkin bisa dilihat. Nah, di sini mungkin deskripsinya agak panjang. Sini karakter fisiknya yang pertama itu ada lemah otot, profil muka yang datar, biasanya kan kalau anak Down syndrome datar, matanya agak ke atas, kupingnya abnormal, biasanya lebih kecil, lalu satu garis horizontal di telapak tangan, terus lebih lentur di persendiannya dia, dan pada jari kelingking hanya ada satu sendi. Terus lipatan pada ujung mata juga abnormal, jarak pada jempol kaki dan telunjuk itu agak jauh ya, terus lidah yang besar dan tidak sebanding dengan mulutnya. Mungkin bisa next kita lihat gambarnya. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya satu-satu dari kepala yang kecil, terus lipatan di sudut tengah mata itu agak lebar ya di sini, terus setelah hidungnya lebar, bukan matanya kecil, hidungnya pendek, bibirnya atas yang tipis, rahang kecil, terus filtrumnya halus bahkan menghilang. Jadi filtrum itu kalau kalian raba di bawah hidung ini kayak ada cekungan begitu, nah itu namanya filtrum, dan biasanya orang pengidap Down syndrome itu filtrumnya cenderung tidak ada bahkan hilang. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya kita tadi karakter fisiknya, sekarang karakter fisikisnya. Mungkin bisa di next lagi. Nah, di sini ada beberapa karakter fisik, maksudnya psikis. Yang pertama itu kecemasan. Kenapa sih orang Down syndrome itu punya karakter psikis yang
cemas di sini artinya itu karena orang-orang yang Down syndrome itu biasanya dia punya dorongan dari hati itu kayak cemas sendiri gitu. Kayak bentuknya itu bentuk-bentuk dari kecemasan dia itu biasa kayak melakukan gerakan-gerakan yang diulang-ulang. Misalnya kayak orang-orang Down syndrome tuh dia kadang ada yang suka matanya kedip-kedip gitu kan, kayak yang selalu kedip-kedip setiap beberapa menit sekali atau beberapa detik dia selalu matanya kedip-kedip. Itu contoh dari salah satu bentuk dari memberikan dia cemas. Lalu yang kedua itu ada demensia. Demensia ini artinya dia lebih ke arah gangguan dari neurofisiologis. Jadi gangguan dari sarafnya dia ini dan tandai dengan menurunnya kemampuan berpikir, atau biasa istilah kasarnya itu dia lebih ke kayak pikun ya. Pikun itu kayak suka lupa, jadi gampang lupa. Nah, kalau misalkan kayak sering lupa, bisa jadi salah satu karakter dari orang-orang yang mengidap Down syndrome. Terus di sini ada impulsif. Jadi untuk impulsif itu sendiri artinya pada anak-anak Down syndrome atau orang-orang pengidap Down syndrome, biasanya dia lebih melakukan sesuatu itu tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Jadi bergantung pada jadi dia nggak mikir konsekuensi dan situasinya itu lagi seperti apa. Jadi misalkan dia lagi mau misalkan marah ataupun apa, dia tidak pikir-pikir ada banyak orang atau kalau lagi di acara penting atau seperti apa, dia akan langsung meluapkan apa yang ada di isi hatinya tersebut. Sama seperti Moody ya, di sini bilangnya impulsif. Jadi misalkan dia langsung marah ya, otomatis dia spontan aja gitu. Jadi tanpa mikir apa-apa langsung marah aja sendiri gitu. Terus di sini ada kognitif. Nah, untuk anak-anak pengidap Down syndrome itu biasanya untuk kemampuan kognitifnya juga ada di bawah rata-rata ya. Dia bisa jadi kemampuan atau daya pikirnya itu agak lambat atau kurang berkembang karena adanya dia gangguan dalam belajar, karena pasti orang-orang pengidap Down syndrome itu butuh penanganan khusus. Jadi tidak bisa mereka mengikuti dengan seperti kita yang misalkan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jadi mereka mengalami keterlambatan dalam belajar, dan mereka juga pasti butuh waktu yang lebih lama untuk memproses apa yang diajarkan kepada mereka. Biasanya mereka itu yang mengidap Down syndrome belajar itu pasti secara bertahap. Langkah-langkahnya itu sangat sederhana, mungkin dari langkah-langkah yang sangat kecil, pasti dia tidak terlalu yang langsung kayak misalkan kita satu kali diajar langsung tahu. Kayak kalian misalkan suruh 1+1 pasti langsung tahu hasil berapa. Kalau Down syndrome harus pelan-pelan, harus digunakan dengan bahasa yang sehalus-halusnya lah. Misalkan kayak dia juga cara dia pakai baju harus mungkin ajarkan pakai kancingnya satu persatu, lalu masukkan ke tangan, pakai celana, itu pasti dia diajarnya sangat pelan-pelan lah. Di sini mudah depresi. Anak-anak di Down syndrome ini mudah depresi ya, karena biasanya juga anak-anak Down syndrome itu kan dia biasa mengalami yang namanya kayak pembulian lah istilahnya kalau di lingkungan sekitarnya. Mungkin kayak dia di dalam lingkungan, misalkan dia sekolahnya pada di lingkungan sekolah yang normal, biasanya ada teman-temannya itu pasti kayak melakukan tindakan bullying lah. Dari situ dia akan merasakan rasa depresinya itu. Oke, next. Nah, di sini kita akan lanjutkan ke penanganan Down syndrome. Mungkin ini akan dibagi menjadi beberapa terapi ya. Ayo lanjut. Oke, yang pertama itu ada terapi fisik. Ya, next. Nah, sini terapi yang pertama itu terapi fisik. Biasa terapi fisik itu terapi yang dilakukan pada pertama kali sih. Biasa dia dilakukan pada bayi, pada dia balita, dari mulai belajar merangkak, belajar tengkurap, ataupun belajar jarak, belajar jalan maksudnya. Dia akan diajarkan yang pertama itu terapi fisik. Di sini terapi fisik itu tujuannya untuk membangun keterampilan motorik. Di sini misalkan tadi kan kalau salah satu karakteristik fisiknya
anak Down syndrome itu lemah otot ya di sini, makanya dibutuhkan juga terapi fisik supaya kelenturan ototnya itu lebih terlatih karena mereka ototnya itu lebih lemah daripada umumnya. Sini contohnya itu kalau misalkan dia itu diajar untuk tengkurap, biasa dia harus distimulus dulu. Kayak misalkan bayi itu nggak bisa dia kayak cuma didorong-dorong untuk tengkurap. Jadi kalau anak Down syndrome itu biasanya kalau dia untuk dirangsang untuk tengkurap itu kepala si anak itu biasa dimiringkan ke arah kanan ataupun kiri. Nah, nanti dia itu untuk memacu dari bayi itu sendiri supaya dia untuk mengarahkan badannya ke kanan ataupun ke kiri sesuai dengan arah dari kepalanya. Jadi seperti stimulusnya dia itu harus lebih dibantu dari orang tua atau terapis. Oke, next. Ya, yang selanjutnya ada terapi bicara. Nah, untuk anak-anak Down syndrome ini biasanya dia kesulitan ya dalam berbicara karena tadi kan sempat disebut juga bahwa kelainan dari karakter fisiknya itu salah satunya lidahnya itu abnormal, bisa lebih besar. Jadi dia agak kesulitan untuk mengucapkan kata-kata. Di sini untuk menggunakan bahasa-bahasa yang di anak Down syndrome itu biasanya bahasa-bahasanya lebih bahasa-bahasa yang lebih gampang, yang lebih mudah dimengerti dan lebih mudah untuk diucapkan. Dan biasanya orang-orang di cara terapinya itu lebih ke pelan-pelan sih, tidak yang kayak kita yang mungkin yang sekali balik lagi yang sekali diajarkan bisa langsung mengerti atau lebih cepat untuk menanggapi dari apa yang diajarkan. Bisa di next. Oke, yang selanjutnya itu ada terapi kerja. Lanjut. Nah, untuk terapi kerja ini biasanya lebih ke apa yang kita ajarkan ke anak-anak Down syndrome itu lebih untuk ke kebutuhannya dia sehari-hari. Di sini kita ajarkan dia untuk seperti cara pakai baju, makan sendiri, terus menulis. Ini kan kayak kebutuhan kita sehari-hari yang harusnya bisa kita lakukan sendiri. Nah, untuk salah satu terapi kerja ini bentuknya seperti ini, pakai baju sendiri, makan, lalu menulis. Jadi pasti akan berguna untuk dia persiapan dia nanti kalau misalkan sekolah ataupun supaya melatih kemandiriannya dia juga supaya tidak tergantung pada orang lain. Next. Nah, di sini yang terakhir itu kita ke terapi okupasi. Nah, di terapi okupasi ini ada tiga poin yang bisa dilakukan. Yang pertama itu aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas, dan pemanfaatan waktu luang. Nah, untuk di aktivitas kehidupan sehari-hari ini kurang lebih yang pertama itu sama seperti terapi kerja yang tadi. Contohnya kayak tadi terapi kerja itu cara pakai baju, makan atau minum sendiri, terus mungkin di sini bisa mandi atau kebersihan mulut, pokoknya untuk merawat diri sendiri dan mengajarkan dia itu untuk lebih mandiri. Sini biasanya anak-anak itu agak untuk lebih ke ekspresif lah di sini. Jadi diajarkan untuk mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain karena anak Down syndrome itu kan berkebutuhan khusus, jadi benar-benar diajarkan sampai bisa sendiri. Terus selanjutnya untuk produktivitas. Produktivitas di sini maksudnya adalah bahwa biasanya kalau kita pandang anak Down syndrome itu mungkin anak-anak yang tidak bisa apa-apa ataupun tidak punya banyak aktivitas ataupun dia kayak tidak ada tujuan lah. Nah, di sini diajarkan untuk hal-hal yang produktif. Di sini mungkin dari bisa diajarkan kegiatan-kegiatan rumah tangga seperti misalkan kayak menyapu ataupun ngepel, merawat orang lain. Produktivitas bisa dalam artian sekolah ataupun belajar hal-hal yang baru untuk
mereka apa yang disukai kan itu bisa. Nah, terus untuk pemanfaatan waktu luangnya, biasanya untuk anak-anak Down syndrome itu di pemanfaatan waktu luang dia lebih kepada bagaimana anak-anak Down syndrome ini menata untuk masa depannya dia. Jadi pemanfaatan waktu luang ini biasanya dia lebih ke apa yang diminati dan misalkan minat dan bakat dari anak Down syndrome itu tersebut. Jadi misalkan anak Down syndrome suka untuk melukis ataupun kerajinan tangan, mungkin dia akan difokuskan kepada mungkin dia akan difokuskan kepada apa yang dia sukai seperti melukis tadi yang bisa dijadikan fokusnya dia gitu ya. Jadi kayak nggak melulu dia harus untuk ini, tapi lebih ke dia sukanya apa dan disitulah apa yang harus kita tingkatkan untuk potensinya dia di sendiri. Kan banyak juga kok orang-orang yang Down syndrome itu tapi punya prestasi juga. Jadi jangan anggap pandang sebelah mata aja gitu. Mungkin boleh di next. Nah, untuk di slide ini kita arahnya ke kita harus apa sih ke orang-orang yang mengidap Down syndrome. Nah, dari sini kalau dari aku di sini lebih ke sharing-sharing aja ya. Di sini tuh waktu aku juga pernah waktu kecil dulu itu SD itu ada temanku yang satu pengidap Down syndrome. Di sini Down syndrome itu memang dia tidak terlalu berat, tapi dia salah satu korban bullying. Di sini orang yang mengidap Down syndrome itu pasti rentan banget buat ngalamin yang namanya bullying di lingkungannya dia tersebut. Nah, bahkan waktu tes tadi terputus sampai mana ya? Sampai ini Kak, sampai kita harus mengapresiasi. Ya, mungkin saya lanjut ya. Tadi di sini kita bahasnya mengenai apa yang harus kita sebaiknya lakukan jika kita berada di maksudnya bila anak-anak Down syndrome itu ada di sekitar lingkungan kita. Mungkin sebaiknya kita lebih ke jangan membuli mereka. Ya, halo, tes. Halo Kak, terdengar? Ya, saya lanjut. Ya, tadi bahwa anak-anak Down syndrome itu rentan untuk mengalami kasus-kasus bullying. Di sini perannya itu lebih ke peran faktor dari lingkungan dia orang tua dengan faktor lingkungan dia teman sepermainan atau lingkungan dia sehari-hari. Nah, untuk faktor lingkungan dia di orang tua harus sebaiknya memang pasti orang tua yang tahu bahwa anaknya pengidap Down syndrome itu pasti akan shock kayak depresi ataupun apa, ataupun yang kayak frustasi kalau anaknya pengidap Down syndrome. Tapi kalau menurutku untuk orang-orang tua yang seperti itu sebaiknya memang tidak bisa ditangani sendiri, dan kalau lebih baik lagi dibantu dengan bimbingan dari terapi-terapi ataupun dibantu dengan dokter-dokter yang di spesialis bidang tertentu. Jadi untuk itu pasti kejiwaan dari orang tua pasti kayak cukup terserang lah, karena cukup shock karena anaknya seperti itu. Nah, di situ peran kita orang tua bagi orang tua yang anaknya Down syndrome ataupun orang tua yang anaknya normal juga ya, sebaiknya itu jangan sebaiknya mengajarkan anaknya sejak dini bahwa tidak boleh kayak ngebully orang gitu. Jangan karena mereka punya kekurangan seperti itu justru diolok-olok ataupun malah jadi bahan-bahan bulanan di sekolahnya. Jadi nanti malah karena anak Down syndrome itu rentan mengalami hal-hal yang depresi. Nanti nggak jarang loh orang-orang Down syndrome itu hidupnya nggak lama karena hidupnya itu penuh dengan tekanan, dan dia nggak panjang, maksudnya tidak hidup tenang gitu. Jadi
dia hidupnya selalu tersiksa karena bullying tersebut. Sebaiknya kita janganlah kurang-kurangin lah yang namanya bully kayak itu. Mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil, mungkin dari kayak ke kalian kalau ada di teman sepermainan atau ada di lingkungan keluarga atau anaknya ada yang terkena Down syndrome, mungkin dukungan moral itu sangat penting menurutku. Orang-orang yang seperti itu butuh dukungan yang sangat banyak lah, butuh dukungan yang khusus lah, karena kita sebisa mungkin untuk respect pada mereka. Oke, boleh lanjut. Ya, boleh di next. Slide sebelumnya. Yang tanggal. Yang mana ya, Kak? Ini sudah habis. Yang tanggal 21. Nah, ya. Nah, oke, terakhir. Mungkin terakhir ini saya kembalikan kepada teman-teman, mungkin ada nggak yang tahu tanggal 21 ini hari apa dan kenapa bisa tanggal 21 itu jadi hari Down syndrome? Mungkin pada teman-teman bisa untuk sharing-sharing sedikit supaya kita diskusi lebih interaktif. Ada nggak? Wah, kayaknya belum pada tahu nih, Kak, kenapa jatuhnya pada di 21 Maret. Malah pada banyak pertanyaan. Mungkin dari Kakak sendiri bisa langsung jelasin? Jadi, ya. Jadi aku jawab aja, ini sebenarnya satu fun fact-nya sih kalau begitu. Jadi kalau yang aku baca itu, kenapa Down syndrome itu tanggal 21 dan bulan itu bulan Maret? Karena pada Down syndrome itu ya, seperti pada definisinya dan penyebabnya tadi, Down syndrome itu kelainan pada kromosom 21 dan bulan Maret itu bulan ketiga. Jadi ini bisa disebut dengan sebutan trisomi 21. Jadi pada kromosom ke-21-nya itu berjumlah 3 kromosom, mungkin itu. Jadi salah satu fun fact-nya untuk kalian lah. Oke, mungkin saya kembalikan kepada moderator untuk sesi diskusinya. Baik, terima kasih Kak Dias. Menarik sekali ya materi yang telah disampaikan. Terima kasih kepada Kak Dias atas materi yang telah disampaikannya. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang penasaran dan ingin bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh Kak Dias tadi, silakan menuliskan pertanyaannya pada ruang obrolan ya. Langsung saja, sesi tanya-jawab ini saya buka. Nah, ini kebetulan juga udah banyak pertanyaan ya. Aku langsung bacain aja. Yang pertama pertanyaan dari Marsha, SMAN 3 Bogor. Untuk Marsha, apakah bisa membuka kameranya juga menyalakan mikrofonnya agar bisa bertanya langsung kepada Kak Dias? Bisa sebentar ya, tapi sinyal saya agak kurang bagus gitu. Baik, bisa langsung dibacakan aja, Marsha. Saya ingin bertanya, kan bisa tadi dijelasin bisa dideteksi. Putus-putus ya? Lumayan rada putus-putus sih, tapi masih bisa terdengar. Ya, saya ingin bertanya, di umur berapa seseorang dapat terindikasi mengidap Down syndrome? Dan kapan pengidap membutuhkan penanganan? Potong-potong. Bisa Baik. dipahami nggak? Aku bacain ulang aja ya. Kalau dari Marsha, Kak, saya ingin bertanya, di umur berapa seseorang dapat terindikasi mengidap Down syndrome dan kapan pengidap membutuhkan penanganan? Kepada Kak Dias, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Marsha. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Marsha. Tadi kan pertanyaannya, di umur berapa orang itu bisa
terdeteksi bahwa Down syndrome itu ada. Nah, tadi sempat kan aku bilang bahwa orang yang terkena Down syndrome itu sudah bisa dideteksi dari sedini mungkin, bahkan dari saat dia kehamilan. Itu kenapa? Karena kalau yang kalian kita tahu kan biasa ada yang namanya USG ya. Biasa kan ibu hamil itu di USG. Nah, di situ bisa kelihatan dari situ bahwa orang-orang yang bayi yang atau embrio yang terkena calon-calon terkena Down syndrome itu biasanya pada tengkuk leher belakangnya ini biasanya dia lebih menonjol. Jadi kalau di USG itu terlihat jelas bahwa di tengkuk leher belakang sini tuh ada tonjolan. Itu salah satu indikasinya untuk anak pengidap Down syndrome. Tapi untuk di bulan kehamilan keberapa saya agak kurang lupa sih, tapi yang jelas itu salah satu indikasi bahwa orang itu terkena Down syndrome. Di tengkuk lehernya itu ada seperti bentuk yang melengkung atau benjol yang besar di situ. Terus kapan pengidap itu butuh penanganan? Sebaiknya itu sedini mungkin. Bahkan kalau udah ketahuan tadi di USG anaknya terkena Down syndrome, itu sebaiknya langsung begitu ketika lahir langsung kayak cari-cari biasa kayak terapis untuk penanganan Down syndrome dari waktu bayi lahir. Dan itu waktu biasanya kalau bayi baru lahir itu yang pertama-tama lah, yang paling awal-awal, yang palingnya simpel-simpel itu kayak mungkin dia dilatih refleksnya kayak misalkan refleks menggenggam, kayak mungkin dia bisa tangan kayak gini disentuh ke anak-anak penderita Down syndrome supaya dia anak-anak Down syndrome itu kayak dia terkena rangsangan gitu. Jadi otomatis tangan anak Down syndrome itu kayak latihan menggenggam. Itu contoh paling gampangnya, kayak dia lebih dirangsang lagi impuls-impuls sarafnya. Jadi itu lebih ke kapan pengidap membutuhkan penanganan, diusahakan sedini mungkin pada saat sudah terdeteksi Down syndrome tersebut. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk Marsyanya sendiri apakah bisa dipahami? Sudah sangat jelas. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua datang dari Gavina Tiara dari SMA 14 Bekasi. Untuk Gavina, apakah bisa menyalakan kamera dan mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada Kak Dias? Oke, mic-nya aja ya, Kak. Iya, tidak apa-apa. Izin bertanya, Kak. Kan tadi seperti yang Kakak bilang, salah satu penderita Down syndrome itu kan mereka kadang suka dibully, depresi juga. Maka ngasih Down syndrome mereka tuh punya tujuan hidup dan mereka bisa lebih bahagia dalam hidup ini gitu loh, Kak. Terima kasih. Baik, saya akan bacakan ulang pertanyaan dari Gavina. Kak, saya ingin bertanya, kan banyak anak Down syndrome yang menjadi depresi karena tertekan atau dibully. Ada nggak sih, Kak, organisasi untuk mendukung minat dan bakat para penderita Down syndrome ini, sehingga mereka bisa bahagia dalam berorganisasi? Untuk Kak Dias, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Gavina. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Gavina. Aku coba jawab untuk ini arahnya ke organisasi Down syndrome. Sebenarnya untuk orang-orang Down syndrome itu dia ada kayak penanganan gitu, kayak ada kayak mungkin kayak panti yang satu tempat itu isinya anak-anak Down syndrome semua. Jadi di situ kayak satu circle-nya itu mereka benar-benar orang-orang yang pengidap Down syndrome. Nah di situ tuh di situ mereka lah diterapi dari yang terapi tindakan kesempitan kayak dari terapi fisik, terapi kerja, terapi okupasi. Di situ semua mereka diajarkan dari situ, dari tergantung dari orang tuanya, mungkin orang tuanya dari kecil sudah menaruhnya di situ. Di situ mereka pasti diajarkan dan diperbaiki kualitas hidupnya. Di situ mereka diajarkan terutama juga ke minat dan bakatnya mereka itu mau jadi apa. Dan di situ karena mereka berada di lingkungan yang sama, dalam artian lingkungan yang sejenis sama-sama Down syndrome, mungkin di situ mereka akan lebih senang. Jadi mereka di situ lebih berpikir bahwa orang lain sama seperti dirinya. Jadi mereka tidak merasa berbeda dan
di lingkungan yang seperti itu, orang-orang pengidap Down syndrome itu lebih minim mengalami pembulian karena orang-orangnya itu sesama pengidap Down syndrome. Justru mereka akan lebih terbuka dan mungkin di situ akan lebih ceria juga. Nah, untuk organisasinya sendiri itu saya kurang tahu namanya apa, tapi setahu saya itu ada dan bentuknya itu seperti yang saya tadi jelaskan, lebih ke rumah-rumah terapi sih. Mungkin begitu. Ya, Baik, untuk Gavina, apakah terjawab? Ya, sangat terjawab. Makasih Kak Dias. Pertanyaan berikutnya datang dari Yemima, berasal dari SMA Negeri 31 Jakarta. Untuk Yemima, apakah bisa membuka mikrofon juga kameranya untuk bertanya langsung kepada Kak Dias? Open mic aja ya, Kak. Iya, tidak apa-apa. Oke. Maaf, Kak, saya mau nanya. Untuk pria atau wanita yang terkena Down syndrome tuh bisa memiliki keturunan atau enggak ya, Kak? Makasih. Baik, untuk Kak Dias dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Yemima. Ya, terima kasih. Saya jawab, untuk orang-orang pengidap Down syndrome itu dia tetap bisa memiliki keturunan dan cuma mungkin dia tidak terlalu subur pada masa kurang dalam artian produksi sperma dan ovumnya itu kurang subur lah. Jadi tetap mereka bisa punya keturunan, tetapi pada saat tadi yang saya bilang salah satu jenisnya bahwa kemungkinan kalau orang tuanya pengidap Down syndrome, maka anaknya itu bisa kemungkinan besar juga menjadi pengidap Down syndrome. Dan misalkan ibunya yang pengidap Down syndrome, itu persentase kemungkinan anaknya terkena Down syndrome akan lebih besar dibandingkan kalau ayahnya yang pengidap Down syndrome. Seperti itu, saya kembali kepada moderator. Baik, untuk Yemima, apakah terjawab? Udah, Kak. Makasih, Kak. Pertanyaan keempat datang dari Keisha dari SMA Negeri 3 Bogor. Untuk Keisha, apakah bisa membuka kamera juga mikrofonnya agar bertanya langsung kepada Kak Dias? Bisa, Kak. Jadi saya ingin bertanya, dengan ada penyakit sindrom di Indonesia yang terindikasi mudah mengalami depresi karena lingkungan yang tidak mendukung, apakah Indonesia sudah ada usaha untuk menyadarkan anak-anak Indonesia agar tidak membuli ataupun memojokkan anak-anak sindrom secara skala besar atau kecil? Makasih. Untuk Kak Dias, dipersilahkan menjawab pertanyaan dari Keisha. Ya, terima kasih Keisha atas pertanyaannya. Jadi ini kurang lebih mirip sama pertanyaan sebelumnya tentang organisasi yang menaungi ataupun asosiasi yang menaungi orang-orang pengidap Down syndrome. Di sini orang-orang yang pengidap Down syndrome itu saya baru ingat bahwa ada salah satu yayasan ataupun perkumpulan namanya itu Persatuan Orang Tua Anak dengan Down syndrome. Di sini jadi tidak hanya anak-anaknya saja yang disatukan, tapi orang tuanya juga ikut bergabung di sini karena pasti ketika anaknya pengidap Down syndrome pasti tidak hanya anaknya saja atau maksudnya orang tuanya pasti terkena dampak, mereka akan stres, tapi dengan adanya asosiasi ini Persatuan Orang Tua Anak dengan Down syndrome di dalamnya itu pasti saling menguatkan karena ada yang lebih sudah berpengalaman, ada yang baru terkena, mereka pasti saling sharing-sharing, saling menguatkan. Kalau anaknya seperti ini harus begini loh. Jadi dan orang-orang yang ada di sana itu minim lah untuk pembulian karena mereka sama-sama dalam satu kondisi yang sama, yang ada mereka saling support satu sama lain. Kecuali beda cerita kalau anak-anak Down syndrome ini mungkin bergabung dengan orang-orang yang normal. Di sini menurutku agak rentan banget untuk mengalami pembulian. Gitu sih. Terima kasih, mungkin saya kembalikan pada moderator. Untuk Keisha, apakah terjawab? Oh, berarti buat anak-anak yang di lingkungan yang anak-anak normal belum ada ini ya, Kak? Kayak dikasih kesadaran kalau misalnya ngebully gitu gak bagus. Ya. Langsung aja ya. Iya, Kak. Ya, kalau mungkin kalau yang usaha-usaha yang dari
untuk ke anak-anak normal supaya mereka nggak bertindak bullying kepada orang-orang pengidap Down syndrome ini, mungkin yang dari salah satu pemerintah itu lebih ke penyuluhan-penyuluhan. Ini salah satu yang dilakukan dari Fosca ini, mungkin ini juga tujuannya pasti untuk mengedukasi kepada atau sharing-sharing kepada teman-teman semua bahwa orang-orang yang pengidap Down syndrome itu jangan dibully, jangan mereka dihina ataupun dicacis atau apa, karena mereka pada dasarnya justru mereka lah yang butuh dukungan lebih dari kita. Jadi kita yang di sini yang ikut-ikut seminar-seminar seperti ini, ikut-ikut kegiatan seperti ini, harusnya kita yang lebih tahu, dan justru kita yang di sini justru bisa lebih membawa perubahan ataupun dampak-dampak di lingkungan kita masing-masing, karena kan kita pasti di sini tersebar di berbagai wilayah kan. Jadi mungkin nanti selesai dari kegiatan ini, kalian masing-masing mungkin bisa membawakan apa yang didapat di sini dan mungkin bisa di-sharing-sharing kembali di lingkungannya supaya janganlah bully anak-anak Down syndrome, karena mereka butuh support dari kita loh. Mungkin dari saya seperti itu sih. Terima kasih Kak, udah jelas. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Humaidah dari SMA Negeri 12 Bekasi. Kepada Humaidah, apakah bisa menyalakan kamera juga mikrofonnya? Baik, sepertinya Humaidah sedang ada kendala. Saya akan membacakan pertanyaannya. Izin bertanya, Kak, selain perawatan terapi, apakah ada perawatan khusus dalam hal nutrisi dan gizi yang perlu diperhatikan dalam merawat penderita Down syndrome seperti harus makan makanan yang banyak kalsium? Kepada Kak Dias, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Humaidah. Ya, terima kasih. Sebenarnya sini perawatan terapi yang secara nutrisi atau gizinya ya. Ini terapi dan gizinya itu mungkin tadi sempat saya bahas di PPT itu, saya cantumkan di sini bahwa orang-orang yang pengidap orang terfaktor terkena Down syndrome itu salah satunya adalah kekurangan asam folat. Nah, di sini untuk orang-orang yang terkena Down syndrome mungkin untuk penanganan dari gizinya itu pemenuhan kebutuhan asam folatnya itu mungkin bisa ditingkatkan dan bisa juga ditambahkan dengan suplemen seperti asam amino, karena obat-obatan itu yang mempengaruhi aktivitas dari kerja otak mereka, karena anak-anak pengidap Down syndrome itu kerja otaknya di bawah rata-rata dari orang-orang yang normal gitu seperti pada umumnya. Jadi asupan nutrisi dan gizinya itu mereka lebih bisa difokuskan pada aktivitas otak mereka atau untuk mendukung kognitifnya mereka dari sisi nutrisi dan gizinya, mungkin seperti itu. Untuk Humaidah, apakah menjawab? Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Kaya. Untuk Kaya, apakah bisa menyalakan kamera juga mikrofonnya? Untuk kamera sepertinya sih tidak bisa, Kak. Cuman mungkin mic nggak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Oh iya, ini Kak, saya ingin bertanya. Tadi kan di salah satu cara kita berkomunikasi dengan anak Down syndrome itu kan kita harus pelan-pelan gitu kan, Kak, agar mereka itu bisa mengerti gitu, Kak. Kalau dari secara sisi psikologis gitu, ada perbedaan sama nggak mereka sama pengidap autisme? Apakah mereka sama gitu, Kak? Untuk Kak Dias, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kaya. Ya, oke, saya coba jawab ya. Untuk Down syndrome dan autisme itu secara definisi itu, jadi Down syndrome ini, maksudnya autisme ini salah satu ciri dari Down syndrome. Jadi antara Down syndrome itu istilahnya seperti induk secara keseluruhan. Jadi kalau autisme itu lebih ke merujuk dari mungkin ke sifat-sifatnya atau biasa, karena orang-orang Down syndrome juga biasa kalian mesti dengar orang-orang Down syndrome ini bisa disebut dengan autisme kan. Jadi
antara Down syndrome dan autisme itu masih satu kategori. Untuk Kaya, apakah menjawab? Ya, sudah Kak. Makasih. Pertanyaan selanjutnya datang dari Rizky Abdullah. Ini saya langsung bacakan saja ya. Kak izin tanya, untuk kedepannya apakah ada kemungkinan cara untuk menyembuhkan Down syndrome? Kepada Kak Dias dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Rizky. Ya, saya coba jawab. Terima kasih atas pertanyaannya Rizky. Untuk pertanyaannya itu, ke depan apakah mungkin ada cara untuk menyembuhkan Down syndrome? Nah, kalau yang aku tahu itu, untuk orang-orang pengidap Down syndrome itu tidak ada yang bisa disembuhkan secara 100%, dalam artian orang yang Down syndrome pada lahir tidak mungkin bisa untuk sembuh seperti orang normal. Hanya saja pada terapi-terapi yang dilakukan itu lebih ke arah untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Jadi memberikan kebutuhan khusus kepada mereka itu tujuannya untuk memperbaiki kualitas hidup mereka supaya istilahnya adalah tujuan hidupnya mereka dan tidak hanya kayak terombang-ambing cuma kayak asal-asalan aja, tapi mereka juga bisa ditingkatkan dari sisi minat dan bakatnya mereka. Jadi sebenarnya cara menyembuhkan Down syndrome secara 100% itu menurut saya yang saya baca itu tidak bisa dan sangat mustahil lah saja. Perbaikan kualitas hidupnya itu masih bisa dilakukan. Rizky, apakah menjawab? Baik. Pertanyaan selanjutnya datang dari Iren. Apakah Iren bisa menyalakan kamera juga mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada Kak Dias? Saya mikrofon nggak apa-apa. Iya, tidak apa-apa, Kak. Kak, izin bertanya, apakah Down syndrome itu bisa terjadi karena saat bayi telah teridentifikasi mengidap Down syndrome dalam kandungan atau kehamilan ibu, bisakah langkah pencegahan dan penanganannya dilakukan saat bayi masih dalam kandungan ibunya, seperti mengkonsumsi obat-obatan atau hal lain? Terima kasih. Untuk Kak Dias dipersilahkan menjawab pertanyaan dari Iren. Ya, saya coba jawab. Untuk orang-orang yang sudah diketahui mengidap Down syndrome pada saat kehamilan atau di kandungan, biasanya itu agak sulit juga untuk melakukan penanganan karena seperti yang tadi yang sebelumnya itu, kalau orang yang sudah terdeteksi terkena Down syndrome agak sulit untuk disembuhkan seperti untuk menjadi orang normal kembali. Nah, di sini mungkin pencegahan yang bisa dilakukan itu salah satunya dengan peningkatan yang namanya asam folat. Mungkin asam folatnya ini bisa ditingkatkan pada saat ibu-ibu yang sedang hamil atau dalam kandungan. Itu asam folatnya itu bisa ditambah, dan kemudian untuk mencegahnya juga itu sebaiknya pada saat kehamilan jangan di kehamilan yang umur ibunya itu sudah tua. Jadi semakin tua umur ibu saat mengandung, itu maka akan semakin beresiko buat anaknya itu mengidap Down syndrome. Jadi sebisa mungkin kehamilan itu di usia-usia yang ideal lah. Jangan kayak yang hamil di atas usia 40 tahun baru hamil. Itu kalau yang udah seperti itu, kemungkinan terkena Down syndrome pada anaknya itu cukup tinggi. Mungkin saya kembalikan pada moderator. Baik, untuk Iren, apakah menjawab? Menjawab, Kak. Terima kasih. Sebelum melanjutkan pertanyaan, mungkin dari Kak Andre, apakah ada tanggapan? Oh iya, sorry nih. Ini pertanyaannya banyak banget. Ya, apa ya? Sebenarnya semuanya tadi udah dijelasin sama dia. Cuma ada beberapa yang pengen nanggepin sedikit lah, kayak gitu. Karena kebetulan sebenarnya kan saya orang biologi ya, jadi nggak jauh-jauh lah
sama urusan kayak ginian. Sama-sama belajar tentang sindrom Down, mungkin dia di bagian klinisnya, kalau saya kan di bagian daleman-dalemannya nih, ngurusin kromosomnya. Nah, dan kebetulan juga saya ikut di KPDS itu adalah komunitas peduli Down syndrome. Nah, karena kebetulan di lingkungan saya ini nggak banyak banget sih, ada beberapa 2 atau 3 orang yang mengidap Down syndrome di dalam satu RW. Jadi kebetulan saya ikut di dalamnya untuk menangani orang-orang dengan Down syndrome. Ya, tanggapan saya mungkin ini disclaimer ya, sindrom Down atau Down syndrome ini bukan penyakit, dia adalah sindrom. Ya. Beda sama penyakit, jadi kita itu nggak boleh menyebut mereka semua yang mengidap Down syndrome ini sebagai penderita, karena mereka tidak menderita, gitu ya. Itu disclaimer yang pertama. Kenapa nggak menderita? Karena mereka itu tidak tahu kalau misalkan mereka punya kekurangan. Benar tadi kata Adias, kalau misalkan rentan sekali dengan bullying dan lain-lain, karena yang mereka rasakan itu mereka sama aja kayak orang-orang biasa gitu. Mereka merasa dirinya ya this is me gitu loh. Ini gue gitu, ini saya. Bukan orang yang dengan berkebutuhan khusus kayak gitu. Nah, justru mereka itu tahu mereka kenapa itu dari lingkungan sekitar, dari mereka yang menjudge, yang membuli kayak gitu. Mereka nantinya akan berpikir, kenapa sih orang-orang kok ngebully gue ya? Karena kok orang-orang ngebully saya gitu. Emang saya kenapa kayak gitu. Nah, itu yang jadi yang membuat mereka tuh kayak merasa murung, merasa terkungkung kayak gitu, merasa berbeda, yaitu. Terus juga sindrom ini nggak bisa disembuhkan karena ini bukan penyakit ya. Tadi ada yang bertanya apakah sindrom ini bisa disembuhkan. Semua sindrom itu tidak ada yang bisa disembuhkan karena sindrom bukan penyakit ya. Balik lagi, sindrom itu bukan penyakit. Lalu apakah tadi bagaimana penanganannya udah dijelasin semua, bagaimana treatmentnya, apa namanya tadi teh, terapi yang diberikan itu apa aja gitu. Nah, terus kalau misalnya ditanya, kalau misalkan mereka bukan penyakit, bukan sama aja kayak yang lain, kenapa harus sekolah di SLB? Ya karena mereka mengalami tadi retardasi mental, keterbelakangan mental. Mereka tidak bisa disamakan dengan orang-orang pada umumnya. Yang terakhir itu adalah masalah deteksi. Ya, deteksi itu bisa sedini mungkin apabila kehamilannya disadari sedini mungkin. Kalau kehamilannya itu masih hitungan minggu, kayak masih 2 minggu atau 4 minggu atau 6 minggu, nah itu masih 1,5 bulan sampai 2 bulan itu masih bisa konseling genetik. Tapi ini di Indonesia tuh jarang sekali ada. Mungkin teman-teman kalau misalkan orang tuanya, tantenya, atau saudaranya pernah lahiran, orang tuanya pasti pernah melahirkan kalian. Tahu rumah sakit Bunda, nah ini bukan sponsor maksudnya, rumah sakit Bunda itu salah satu rumah sakit yang di Jakarta ada ya, di Depok juga ada kalau nggak salah. Itu salah satu rumah sakit bersalin yang sudah cukup maju. Nah, selain bisa bayi tabung, di sana juga bisa melaksanakan konseling genetik untuk masalah sindrom Down. Ini biasanya untuk mereka yang menikah di usia di atas 30 tahun atau memang ketika memiliki anak itu sudah di usia di atas 35 tahun. Karena tadi grafiknya juga sudah disebut, sudah digambarkan, sudah ditampilkan kayak gitu ya. Jadi bisa dengan konseling genetik kayak gitu ya. Nanti kalau misalkan dari konseling itu bisa dilakukan penanganan. Salah satu penanganannya adalah namanya gen targeting. Nah, gen targeting ini kita bisa membuang gen yang tidak diperlukan. Kalau misalkan nanti kan kalau kalian belajar ya nanti mungkin di kelas 12 ketika ada pembelahan sel terjadi meiosis kan ya, terjadi meiosis pembelahan sel, terus
ternyata di dalam pembelahan sel itu nanti pada proses metafase kelihatan ada trisomi di kromosom nomor 21, ada penambahan satu kromosom di satu badan kromosom di kromosom 21. Nah, ini langsung bisa ditanganin. Namanya gene targeting. Kita bisa atau nama lainnya itu homologous recombination. Nah, gennya dinonaktifkan, dihilangkan, dinonaktifkan. Jadi tidak berkembang terus. Kenapa harus dari umur 1 bulan atau mungkin masih dalam zigot gitu ya? Karena kalau udah banyak, sel manusia itu miliaran. Kalau misalkan udah bertumbuh besar itu akan susah. Itu sudah tidak bisa, bukan susah lagi. Sudah tidak bisa nanti yang namanya dihilangkan, yang namanya di gene targeting itu udah nggak bisa. Atau bisa itu caranya ya. Atau yang terakhir itu namanya ada amniosintesis. Nah, ini juga harus pada bulan-bulan awal ya amniosintesis tuh. Nanti kalian belajar nggak ya? Kayaknya nggak belajar. Nanti kalian bisa searching lebih lanjut apa sih amniosintesis gitu. Itu biasanya didapatkan di rumah sakit yang memang khusus untuk persalinan, khusus kehamilan kayak gitu. Mungkin itu tanggapan sedikit ya dari saya atau kebanyakan. Ini kayak gitu untuk menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan. Makasih Kalista. Baik, terima kasih Kak Ananda Reza. Saya lanjut untuk sesi tanya jawab. Pertanyaan selanjutnya datang dari Pinar Sinta. Untuk Pinar Sinta, apakah bisa menyalakan kamera juga mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada Kak Dias? Untuk mikrofonnya bisa, Kak. Aku mau nanya, kalau Down syndrome itu bisa terjadi karena faktor genetik atau jadi bukan karena kelebihan kromosom aja gitu? Baik, kepada Kak Dias dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Pinar Sinta. Ya, terima kasih. Jadi apakah bisa melalui keturunan ya, intinya genetik. Ini bisa banget terjadi karena faktor keturunan, terutama orang-orang yang mengidap Down syndrome itu yang jenisnya Down syndrome yang translokasi. Sini orang-orang yang kena sindrom dari maksudnya Down syndrome translokasi ini biasanya ini yang faktor kuatnya diturunkan untuk ke keturunan selanjutnya. Jadi tapi yang namanya Down syndrome itu pasti kelainannya di trisomi 21 kok. Jadi genetik dan trisomi 21 itu saling berhubungan. Jadi saling berkesinambungan lah. Dan pada intinya di Down syndrome yang translokasi ini paling besar untuk kemungkinan diturunkan pada keturunan yang selanjutnya. Gitu. Terima kasih. Untuk Pinar Sinta, apakah menjawab? Sudah terjawab, Kak. Makasih. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Amanda Nuzum. Kepada Amanda Nuzum, apakah bisa menyalakan mikrofon juga kameranya untuk bertanya langsung kepada Kak Dias? Mungkin Amanda sedang ada kendala, maka saya bacakan saja pertanyaannya. Kak, saya mau bertanya, apakah ada bayi dengan Down syndrome yang tidak menampakkan semua ciri-ciri Down syndrome, misalnya hanya tampak dari wajahnya saja? Terima kasih. Kepada Kak Dias, bisa menjawab pertanyaan dari Amanda. Ya, oke. Terima kasih Amanda atas pertanyaannya. Kalau yang ini, kita lanjut ke kategori Down syndrome yang mozaik. Jadi pada kategori Down syndrome yang mozaik ini, dia tidak semua tidak semua ciri-ciri yang tadi saya sebutkan itu bisa muncul, hanya beberapa, bahkan kadang tidak terlalu banyak ciri-ciri yang muncul. Nah, untuk Down syndrome yang jenis ini itu mereka lah yang paling istilahnya paling punya kemungkinan untuk berkembang lebih jauh, dalam artian di sini yang punya lebih bisa dieksplor lah istilahnya dalam kalau misalkan diajar ataupun lebih mudah daripada
daripada orang-orang yang memiliki Down syndrome jenis yang lain. Untuk jenis yang mosaik ini tidak muncul ciri-cirinya semua, dan yang kedua itu dia lebih mudah untuk diajarkan ataupun tidak terlalu berat dan dia lebih mudah untuk berkembang. Seperti itu. Untuk Amanda, apakah menjawab? Baik, sepertinya sudah menjawab. Saya akan melanjutkan pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya datang dari Siti Nurhaliza. Untuk Siti Nurhaliza, apakah bisa menyalakan kamera juga mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada Kak Dias? Mikrofonnya aja ya, Kak. Iya, tidak apa-apa, Kak. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada sekolah atau pendidikan khusus untuk anak Down syndrome? Dan yang kedua, apakah pasangan yang mengalami Down syndrome dapat melahirkan anak yang normal? Terima kasih. Baik, saya akan membacakan ulang pertanyaan dari Siti Nurhaliza. Kak, izin bertanya, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada sekolah atau pendidikan khusus untuk anak-anak Down syndrome? Dan apakah ada pasangan yang mengalami Down syndrome tetapi dapat melahirkan anak secara normal? Kepada Kak Dias, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Siti Nurhaliza. Ya, terima kasih. Jadi untuk sekolah khususnya itu ada ya untuk orang-orang yang pengidap maksudnya orang-orang yang terkena Down syndrome ini, yang dari sekolah itu contohnya seperti yang tadi Kak Andre bilang itu kayak yang SLB itu salah satunya untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, karena kalau disatukan dengan yang orang-orang normal pasti dia akan rentan mengalami bullying, dan akhirnya didirikanlah untuk pendidikan khusus anak-anak Down syndrome itu, dan itu ada. Dan untuk pasangan yang Down syndrome apakah akan melahirkan anak yang normal, ini kemungkinannya kecil ya, karena dari ibu yang misalkan dari hanya faktor ibu saja yang terkena Down syndrome, itu sudah sangat mungkin buat anaknya itu terkena Down syndrome juga. Apalagi kalau ayah dan ibunya dua-duanya sama-sama Down syndrome, jadi akan semakin besar jadi dia terkena Down syndrome, dan kemungkinan untuk melahirkan anak normalnya itu agak susah, jadi begitu. Baik, untuk Siti Nurhaliza, apakah menjawab? Sudah terjawab, Kak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya datang dari Muhammad Fazli Makatita. Untuk Fazli, apakah bisa menyalakan kamera juga mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada Kak Dias? Bisa. Oke, Kak mau nanya, ada nggak sejarah orang yang pengidap Down syndrome tuh mempunyai prestasi banyak, yang jadi sukses, yang masih teringat sampai sekarang gitu, Kak? Mungkin ada nggak? Maaf, kedengeran nggak? Saya akan membacakan ulang pertanyaan dari Fazli. Kak, ada nggak sih sejarahnya tentang para pengidap Down syndrome yang mempunyai hidup yang bahagia, sukses, dan masih teringat sampai sekarang? Untuk Kak Dias, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Fazli. Mungkin bisa diulang tadi gimana? Pertanyaannya tentang sejarah orang yang sukses dengan Down syndrome. Jadi orang ini punya Down syndrome, tapi tuh dia bisa sukses, bahagia, dan masih teringat di pemikiran banyak orang sampai sekarang. Kayak terkenal gitu, Kak. Ya. Oke, aku coba jawab ya. Untuk orang yang orang yang terkena Down syndrome dan sukses di istilahnya dari kehidupannya lah ya, itu ada. Dan dari sejarah itu, kalau dari yang saya tahu, seperti kalau kalian kenal Tim Haris, tahu Tim Haris nggak? Dia itu punya usaha kayak
makanan itu di Amerika Serikat dan dia punya restoran sendiri. Bahkan orang-orang seperti itu bisa bisa mempunyai kualitas hidup yang bagus. Nah, orang-orang ini biasanya yang Down syndrome-nya itu yang kategori mosaik, karena dia itu yang kategori mosaik ini sangat mungkin untuk bisa lebih berkembang daripada Down syndrome yang lain. Nah, di Down syndrome yang mosaik ini salah satunya ada pada tim Haris ini, dan itu menurut saya salah satu motivasi sih, karena orang yang punya kebutuhan khusus Down syndrome seperti itu saja bisa untuk memperbaiki kualitas hidupnya, dan kita itu menjadi motivasi untuk kita lah, supaya kita bisa sama-sama juga berkembang seperti mereka gitu. Untuk Fazli, apakah menjawab? Kalau masih kurang mau tahu yang kayak lebih banyak, pasti banyak banget kok itu di internet yang kayak orang-orang Down syndrome yang sukses dan terkenal, itu banyak banget kok. Baik, Kak. Untuk Fazli, apakah menjawab? Ya, Kak, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan. Yang berikutnya datang dari Angel. Saya langsung bacakan saja. Kak, saya ingin bertanya, kenapa Down syndrome awalnya disebut sindrom mongoloid? Apa hubungannya nama ras sama sindrom itu? Di esai Langdon, saya kurang paham, Kak, meski saya sudah membacanya. Kepada Kak Dias, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Angel. Ya, terima kasih. Kenapa pada saat pertama kali ditemukan itu Down syndrome ini disebut dengan mongolisme atau mongoloid itu? Karena itu terlihat dari ciri-ciri fisiknya. Jadi ciri-ciri fisiknya orang-orang yang punya Down syndrome ini memang mengarah ke ras mongoloid. Jadi kayak dari bentuk matanya ataupun bentuk dari kepalanya, bentuk badannya itu lebih mengarah ke orang-orang mongoloid. Nah, makanya itu disebut dengan mongolisme gitu pada awalnya. Tapi karena itu makin hari makin tahun itu dianggap sebagai istilah rasisme, karena orang-orang normal Mongoloid itu pasti tidak seperti menyangka lah kalau mereka itu sebenarnya bukan pengidap Down syndrome, karena orang-orang Mongoloid itu memang seperti itu. Jadi itu lebih ke penurunan tingkat rasisme sih, makanya dibuatlah istilah Down syndrome di tahun 1970-an lah, itu yang pernah saya sebut tadi di awal, mungkin seperti itu. Baik, untuk Angel, apakah menjawab? Pertanyaan selanjutnya datang dari Christopher. Untuk Christopher, apakah bisa menyalakan kamera juga mikrofonnya agar bisa bertanya langsung kepada Kak Dias? Ya, bisa. Tes, suaranya masuk? Masuk. Oke. Kak, saya ingin bertanya, apakah ada tanda-tanda Down syndrome yang bisa terdeteksi selama masa kehamilan? Kepada Kak Dias, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Christopher. Ya, ini pertanyaan kurang lebih mirip sama yang sebelumnya ya. Jadi pada masa pada masa kehamilan, hal yang paling menonjol atau mencolok terdeteksi untuk orang yang calon-calon terkena Down syndrome itu bisa dilakukan dengan cara USG ya. Biasa kalau orang di USG itu bayinya pada tengkuk leher belakang sini nih, dia itu benjol gitu, kayak lebih melengkung dia. Jadi kan biasa kita kan ini rata ya di sini ya di belakang, tapi pada bayi-bayi yang calon yang akan terkena Down syndrome itu dia melengkung di bagian tengkuknya. Di situ dia bisa terlihat pada saat di USG, mungkin kayak gitu. Itu yang saya tahu baru itu sih. Jadi terlihatnya kalau di USG dan terlihat seperti melengkung di leher bagian belakang. Begitu. Untuk Christopher, apakah menjawab?
Ya, sudah menjawab. Tapi Kak, mau nanya lagi. Kira-kira apa tadi ya, gunungan yang di belakang leher itu apa ya Kak? Kelebihan selnya kah atau bagaimana? Bisa langsung dijawab, Kak. Ya, mungkin sebelumnya untuk isinya itu apa, saya masih kurang paham, belum sampai sana isinya itu apa. Tapi yang saya tahu baru sampai sebatas bahwa bayi yang dengan benjolan atau bukan benjolan sih, sebenarnya bukan benjol tapi dia lebih ke melengkung, dia areanya itu besar. Nah, dia areanya nggak hanya kayak satu titik benjolan begitu, tapi dia kayak melengkungin sini tuh satu area itu besar di lengkung leher bagian belakang itu besar. Tapi untuk isinya seperti apa itu saya masih belajar juga dan belum tahu secara pasti apa isinya. Mungkin mohon maaf sebelumnya ya. Ya Kak, tidak apa-apa Kak. Terima kasih Kak. Pertanyaan selanjutnya datang dari Evita. Untuk Evita, apakah bisa menyalakan kamera juga mikrofonnya agar bisa bertanya langsung kepada Kak Dias? Maaf, kameranya lagi nggak bisa dinyalain. Jadi lewat on mic aja ya. Oke. Untuk Kak Dias, saya ingin bertanya Kak. Tadi kan Kak Dias bilang tuh untuk yang translokasi itu lebih mudah diturunkan kepada anak. Nah, bagaimana dengan jenis lainnya Kak? Apakah presentasinya itu lebih kecil atau bahkan tidak ada kemungkinan untuk diturunkan sama sekali Kak? Terima kasih. Untuk Kak Dias, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Evita. Ya, terima kasih langsung aja aku jawab. Untuk jenis yang translokasi itu, ini jenis yang paling sering atau paling besar peluangnya untuk diturunkan pada anak selanjutnya. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk jenis Down syndrome yang lain itu tidak bisa secara menurun. Tapi ini hanya lebih kepada persentasenya. Untuk jenis translokasi itu persentasenya lebih besar dibanding dengan kategori yang lain. Mungkin seperti itu. Untuk Evita, apakah menjawab? Sudah. Oke, terima kasih Kak. Tadi saya lihat ada yang raise hand untuk Rosma. Apakah ada yang ingin ditanyakan secara langsung mungkin? Mungkin tidak ada ya. Saya lanjut saja pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Fani Afifadilah. Kepada Fani Afifadilah, apakah bisa menyalakan kamera juga mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada Kak Dias? Saya langsung bacakan saja pertanyaannya ya. Kak, saya ingin bertanya, apakah bisa orang-orang dengan kemampuan sindrom yang memiliki IQ atau kemampuan intelektual yang tinggi atau lebih tinggi dibanding IQ manusia rata-rata pada umumnya? Kalau tadi kan dijelaskan bahwa orang-orang dengan Down syndrome memiliki kemampuan berpikir yang kurang baik. Untuk Kak Dias, dipersilakan menjawab pertanyaan dari Fani Afifadilah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi masalah IQ atau kemampuan intelektual ya, orang-orang yang terkena Down syndrome itu sebenarnya kemampuan kognitifnya itu di bawah rata-rata. Nah, makanya kemampuan kognitif inilah yang nantinya dia menentukan IQ-nya mereka. Jadi kalau kemampuan kognitifnya saja di bawah rata-rata, maka otomatis nilai IQ-nya juga akan di bawah rata-rata, seperti itu. Dan mereka butuh bimbingan yang lebih khusus, lebih lanjut dan butuh berkebutuhan khusus lah untuk mengembangkan cara berpikirnya mereka itu. Dan mereka itu butuh yang lebih lah, istilah effort yang lebih daripada anak-anak yang biasanya. Mungkin begitu, saya kembalikan. Untuk Fani, apakah menjawab? Mungkin sudah menjawab ya. Saya lanjutkan pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Sylvia Monica.
Untuk Sylvia, apakah bisa menyalakan kamera juga mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada narasumber? Mungkin Sylvia sedang ada kendala, saya langsung bacakan pertanyaannya. Mohon maaf, Kak. Oh, maaf. Ada kesalahan teknis, saya lanjut saja pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Naufal Fadilah. Kepada Naufal, apakah bisa menyalakan kamera, juga mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada Kak Dias? Bisa. Kak, saya ingin bertanya. Kan kita tahu ya, banyak anak Down syndrome yang mempunyai prestasi, dan rata-rata itu anak Down syndrome yang mozaik, yang seperti kakak tadi bilang. Nah, apakah artinya Down syndrome yang lain bisa dapat prestasi dengan cara belajar yang sama? Maksudnya tuh dengan cara belajar seperti Down syndrome mozaik itu, apa gimana, Kak? Pada Kak Dias, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Noval. Oke, langsung saya jawab. Untuk orang-orang yang terkena, yang mempunyai Down syndrome jenis selain mozaik itu, tetap mereka pasti, maksudnya tetap mereka bisa berprestasi. Hanya saja untuk orang yang dengan Down syndrome yang jenis mozaik itu punya satu kayak benefit lah, kayak maksudnya kayak mereka itu tidak terlalu yang terlalu dalam kategori yang ringan, jadi mereka akan lebih mudah untuk lebih berkembang dibandingkan dengan kategori yang lain. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang dengan Down syndrome jenis lain itu tidak bisa sukses juga seperti orang-orang yang Down syndrome jenis mozaik ini. Dan itu juga kembali lagi kepada bagaimana cara penanganannya mereka terhadap orang-orang yang punya Down syndrome ini. Kalau penanganannya benar-benar dilatih dari awal, pasti mereka akan punya kemungkinan lebih besar lah dibandingkan dengan orang-orang yang hanya tidak dilatih sama sekali atau hanya dilatih di rumah gitu. Jadi mungkin seperti itu. Untuk Noval, apakah menjawab? Sudah, Kak. Pertanyaan selanjutnya datang dari Aulia Arsa. Kepada Aulia Arsa, apakah bisa menyalakan mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada Kak Dias? Bisa. Halo Kak, izin bertanya, apa benar anak yang mengidap penyakit Down syndrome itu rentan terkena penyakit atau kelainan lainnya, seperti kelainan fungsi jantung, atau mungkin kelainan pendengaran, seperti itu Kak? Terima kasih. Untuk Kak Dias, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Aulia Arsa. Ya, terima kasih. Oke, ini tentang orang yang Down syndrome itu rentan kena penyakit atau kelainan lainnya seperti fungsi jantung dan lainnya. Ya, ini benar banget bahwa orang yang dengan Down syndrome itu dia punya satu masalah, itu di fungsi jantung. Makanya itu orang-orang yang pengidap, maksudnya orang-orang yang Down syndrome harus secara rutin dicek secara berkala di EKG ya, kalau biasa kita tahu itu supaya dilakukan check up terus bagaimana kondisinya baik atau tidak, karena dengan orang-orang yang Down syndrome itu sangat besar kemungkinan adalah pokoknya jantungnya itu punya masalah gitu. Terus untuk yang tadi masalah lainnya seperti di gangguan pendengaran ataupun di gangguan saluran pernapasan, karena mereka itu punya saluran pernapasan dan di saluran telinganya itu agak kecil, jadi kemungkinan bisa punya masalah di bagian itu juga. Mungkin begitu. Terima kasih, saya kembalikan. Untuk Aulia Arsa, apakah menjawab? Terjawab Kak, terima kasih. Pertanyaan terakhir datang dari Rachel Matilda. Kepada Rachel, apakah bisa menyalakan mikrofon juga kameranya untuk bertanya langsung kepada narasumber? Bisa, Kak. Kak, saya ingin bertanya, apakah pengidap Down syndrome memiliki fungsi organ tubuh yang optimal seperti orang pada umumnya, atau apakah terdapat kelainan tertentu?
Baik, saya akan membacakan ulang pertanyaan dari Rachel. Kak, saya ingin bertanya, apakah pengidap Down syndrome memiliki fungsi organ tubuh yang optimal seperti pada orang pada umumnya, atau apakah terdapat kelainan pada organ tertentu? Kepada Kak Dias, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Rachel. Oke, sebelumnya ini kurang lebih mirip seperti yang sebelumnya ya. Saya jawab ulang aja. Jadi untuk orang-orang yang dengan Down syndrome itu sangat besar kemungkinannya punya kelainan di masalah jantung. Jantungnya mereka itu kadang kurang stabil. Jadi untuk orang-orang yang dengan punya Down syndrome ini biasanya harus secara rutin dilakukan pemeriksaan EKG ataupun elektrokardiogram. Di sini selalu dilihat bagaimana kondisi dari jantungnya tersebut. Biasanya ada lemah atau jantungnya lemah atau jantungnya terlalu cepat. Itu biasanya di anak-anak ataupun orang dengan Down syndrome punya itu masalah kelainan di jantung. Itu kelainan jantung itu masalah utama di orang-orang Down syndrome. Dan untuk terakhir ini mungkin saya juga mengatakan apa yang tadi Kak Andre bilang juga, tolong jangan sebut orang-orang dengan Down syndrome itu sebagai penyakit, karena mereka juga tidak tahu bahwa sebenarnya mereka itu terkena penyakit. Justru mereka tahu karena dari kita yang selalu menyebutkan mereka sebagai demikian begitu. Jadi ke depannya mungkin sebut saja Down syndrome dan jangan sebut mereka sebagai orang yang berpenyakit. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk Rachel, apakah menjawab? Menjawab, Pak. Terima kasih. Teman-teman, karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita melanjutkan sesi tanya-jawab ini, maka sesi tanya-jawab saya tutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya. Untuk pertanyaan teman-teman yang belum sempat terjawab, ataupun masih ada yang ingin ditanyakan, nanti akan dijawab melalui link handout yang nantinya akan dibagikan bersamaan dengan e-sertifikat melalui email teman-teman. Kepada teman-teman, dimohon jangan ada yang keluar Zoom dulu ya, karena di akhir acara, panitia akan memberikan link kuesioner serta link absensi pada kolom obrolan. Selanjutnya, saya akan membacakan notulensi dari pemaparan materi sains kelas ini. Down syndrome adalah suatu kelainan genetik yang dibawa sejak bayi lahir yang terjadi saat masa embrio atau cikal bakal bayi disebabkan kesalahan dalam pembelahan sel yang disebut non-disjunction. Penanganan Down syndrome ini bisa melalui terapi fisik, terapi bicara, terapi kerja, juga terapi okupasi. Acara selanjutnya yaitu proses dokumentasi yang akan dipandu oleh rekan saya, Ahnaf. Kepada Ahnaf dipersilakan. Baik, terima kasih Kalista. Untuk sesi dokumentasi ini dibagi menjadi 5 slide. Dimohon untuk teman-teman semuanya menyalakan kameranya ya. Untuk slide pertama, ayo, siap. Dimohon untuk dibuka kameranya ya. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk slide kedua, saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk slide ketiga, ayo kameranya mohon dibuka. Oke, saya mulai. 1, 2, 3. Untuk slide keempat, kameranya mohon dibuka ya. 1, 2, 3. Oke, slide kelima, slide terakhir. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semua. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ahnaf telah memandu jalannya proses dokumentasi. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu kata penutup. Yang pertama yaitu kata penutup dari Ketua Umum Foska 15. Kepada Muhammad Farel Dava Fauzan, waktu dan layar dipersilakan.
Halo, terdengar tidak suaranya? Terdengar, Farel. Bisa dilanjutkan? Iya, terima kasih Kalista. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara, sudah sampai siang hari. Acara kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah aktif bertanya. Kita berdiskusi bareng sama narasumber kita, Kak Dias Aditya, yang juga merupakan alumni Fosca 12. Terima kasih Kak Dias atas waktunya, telah berdiskusi dengan kita semua. Dan saya ucapkan mohon maaf kalau ada kekurangan atau hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Itu terjadi pada acara hari ini karena kami juga masih berusaha untuk menjalankan science class online kedokteran ini juga dengan sebaik mungkin. Jadi saya ucapkan maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya untuk acara hari ini. Mungkin begitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya kembalikan ke Kalista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Farel atas kata penutupnya. Acara selanjutnya yaitu kata penutup dari pembina Fosca. Kepada Kak Ananda Reza Kurniawan, waktu dan layar dipersilakan. Oke, makasih Kalista. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sudah siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, nggak berasa ya, 1,5 jam kita sudah bersama di sini di room ini untuk belajar hal baru tentang sindrom Down, tentang Down syndrome atau Down syndrome-nya. Banyak sekali tadi pembelajaran yang rasanya mungkin baru ya, baru didapatkan karena memang sebenarnya memang dipelajari di sekolah, cuma apa ya, tidak semendalam inilah gitu. Dan selain hal-hal yang tadi yang didapatkan ya, ada satu pesan yang harus saya sampaikan bahwa kalian nanti tolong rencanakan kapan mau nikah ya, karena ini berpengaruh loh. Jangan salah, ini sangat berpengaruh dengan masalah sindrom Down. Karena tadi semakin tua usia ibu ketika hamil itu semakin beresiko untuk memiliki anak dengan sindrom Down kayak gitu. Jadi kalau harus mikir nih, wah kira nanti gue nikah umur berapa ya? Apalagi yang perempuan. Tapi jangan habis lulus SMA langsung nikah, jangan juga ya. Tetap harus belajar dulu kayak gitu. Tetap harus kuliah dulu, harus bisa membahagiakan orang tua dulu. Jangan, wah ingat nih waktu ikut sains kedokteran Down syndrome ya, nggak boleh nikah tua-tua, ya udah deh nanti lulus SMA nyari konglomerat aja langsung nikah. Ya nggak kayak gitu juga konsepnya ya. Tetap harus diperhitungkan karena sejatinya untuk usia baik menikah untuk perempuan itu di atas 22 tahun ya, dan sebelum 35 tahun. Jadi jangan kasihkan belajar terus nanti nikahnya lupa, kasihkan kerja terus nikahnya lupa, jangan sampai kayak gitu. Karena nikah itu kebutuhan, bukan hanya masalah ibadah, tapi itu kebutuhan yang harus terpenuhi oleh manusia, oleh makhluk hidup ya. Nggak cuma manusia doang, kucing aja kawin di jalan ya, tapi manusia jangan kawin di jalan ya. Ya itu kayak gitu, maksudnya ini adalah sebuah kebutuhan yang harus dipikirkan dan dikonsepkan dengan baik seperti itu ya. Itu saja yang saya sampaikan. Jangan lupa nanti, oh ya ada pesan sponsor. Setelah ini kan akan ada science class berikutnya
kelas berikutnya tentang astronomi. Jadi siap-siap nanti bisa langsung mendaftar setelah pendaftarannya dibuka. Terus juga Sains Plus Astronomi itu dalam rangka hari ulang tahun Himpunan Astronomi Amatir Jakarta, karena Foska di bawah Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Nah, semua rangkaian ulang tahun HAJ nanti itu banyak banget, selain science class yang diserahkan kepada Foska dan SMA, nanti juga ada tryout ini KSN ya, Olimpiade KSN Astronomi itu juga ada. Tuh, buat kalian yang tertarik dengan Olimpiade Astronomi itu nanti bisa ikut gratis ya. Terus bagi kalian yang suka desain poster, nanti ada lombanya juga. Terus buat kalian yang suka fotografi, ada lombanya juga, astrofotografi ya. Jadi banyak, nanti bisa cek terus di Instagramnya HAJ di haj.84, nanti semua informasi tentang rangkaian acara HUT HAJ semuanya akan ada di sana. Lombanya semua gratis, semua kegiatannya gratis. Ada door prize-nya, lombanya berhadiah. Nah, kapan lagi tuh ya, di rumah aja iseng-iseng berhadiah, ikutin kegiatannya ya. Yang pasti menambah pengalaman dan wawasan, bukan hanya mencari sertifikat tentunya ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Andre atas kata penutupnya. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kami ingin mempromosikan acara kami yang tengah berlangsung. Mungkin kepada Evita ataupun Fikri bisa menyalakan kameranya ataupun mikrofonnya untuk menjelaskan. Oke, maaf lagi di luar, jadi nggak bisa on cam. Selamat siang teman-teman, maaf ganggu waktunya. Di sini kami dari Foska akan mempromosikan Foska Goes to School. Apa sih Foska Goes to School itu? Foska Goes to School itu adalah maaf sebentar ada halangan. Sambil nungguin Evita, aku jelasin sedikit ya. Nah, Foska Goes to School ini emang udah berlangsung, dan kalau misalnya kalian mau menambah relasi atau pengen tahu nih seputar kir-kir, kayak misal, kir aku kayaknya pasif deh, gimana sih caranya buat bikin kir aku maju? Nah, bisa banget nih kalian ikut Foska Goes to School. Bisa juga hubungi kami. Terima kasih. Mungkin untuk Evita, apakah bisa dilanjut? Atau dari Fikri? Mungkin saya yang jelasin aja ya. Foska Goes to School adalah program kerja Foska yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah untuk membuat program kerja bersama Foska. Pada saat Foska Goes to School nanti, kita akan membahas semua tentang KIR di setiap sekolahnya, ataupun mengadakan workshop dan pelatihan, seperti contoh pelatihan karya tulis, pelatihan manajemen KIR, dan lain-lain. Bisa juga buat nambah relasi, jadi jangan lupa mendaftarkan sekolahnya ya. Terima kasih. Sudah sampailah kita di penghujung acara. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas pada acara Science Class hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Dias atas keluangan waktunya dan materi yang telah disampaikan kepada kami. Dan dengan materi yang telah disampaikan, maka kita semua menjadi tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan Down syndrome, baik pengertian umumnya, penyebab maupun penanganannya. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti Science Class kedokteran ini. Seperti yang kalian sudah lihat di layar dan kolom obrolan, panitia sudah mengirimkan link kuesioner serta link absensi yang nantinya ada setelah mengisi link kuesioner.
Mohon diisi ya teman-teman, karena nantinya absen tersebut digunakan untuk mendapatkan e-sertifikat. Kepada teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom ini ya, karena acara telah berakhir. Dan jangan lupa untuk mengisi link kuesioner juga link absensinya ya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin terima kasih teman-teman Foska dan semuanya. Mungkin aku pamit izin live duluan ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Jangan lupa rekamannya ya, Ahnaf. Iya Kak, iya Kak.